Oke, selamat datang di Baca Buku Random episode kedua dengan aku View. Kali ini aku bakal baca buku secara random yang halamannya akan ditentukan oleh number generatornya di Google. Kali ini aku bakal baca buku Orang-orang Proyek karya Ahmad Tohari. Jadi let's go, kita cari halamannya. Di sini tuh halaman terakhirnya ada di mana ya? Oh, ini 253. Oke, kita baca halaman 15. Berarti halaman awal-awal ya. Ini bisa jadi aku nanti bacanya per paragraf atau per kalimat, jadi biar nanti aku ceritanya lebih enak. Halaman 15. Oke, langsung paragraf pertama. Kini di tempat yang sama akan dibangun jembatan baru, dan entahlah, tiba-tiba Pataria merasa almarhum ayahnya hadir. Mula-mula hanya wibawanya yang datang bersama angin dingin. Kulit Pataria merinding. Lalu sosok lelaki yang telah meninggal puluhan tahun lalu itu membayang kian jelas. Kemudian terdengar tawanya. Pataria tersentak sehingga seruling di tangannya jatuh. Ah, apa saya mimpi? Mungkin, atau lebih baik berhenti main suling. Pataria menarik napas dalam-dalam. Oh, tercium bau lumut. Mata Pataria berbinar. Gejala ini membuat Pataria tahu air sungai Cibawor sudah benar-benar jernih tanpa dia harus meyakinkan diri dengan matanya. Bau lumut adalah bau air jernih. Dan Pataria merasa sangat pasti akan apa yang harus dilakukannya saat itu. Memasang pancing, mengulur gagang pancing teleskopik, tali nilon tipis, mata kail, dan menyiapkan pelampung. Beres. Lalu kail yang sudah berumpan dilemparkan ke permukaan air pada tempat yang tenang. Pelampung bergerak, terseret timah pemberat, lalu terhenti dan tegak. Ada capung kecil terbang mengejar, lalu hinggap di atas pelampung itu dan membuatnya sedikit bergoyang. Tibalah saat pemancingan menemukan makna yang sebenarnya, yakni ketika perasaan pemancing mulai terlibat dalam penantian atau harapan akan adanya ikan menelan umpan di ujung mata kailnya. Kemudian harapan itu akan meningkat menjadi ketegangan yang sangat mengasyikan bila pelampung kailnya bergerak-gerak. Puncak makna permancingan tiba ketika gagang disentak dan nyata ada ikan yang kena. Akan terjadi tarik ulur antara ikan dan pemancing, yang sesungguhnya adalah tarik ulur antara harapan berhasil dan kecemasan terhadap kemungkinan gagal. Inilah makna itu. Bukankah keterlibatan dalam tarik ulur antara harapan berhasil dan kemungkinan gagal sangat memenuhi kebutuhan dasar manusia bermain? Homo ludens. Boleh jadi itulah yang dialami Pataria ketika dia melihat pelampung kailnya bergerak-gerak, kemudian lenyap dari permukaan. Lalu dengan gerakan yang sangat enak dipandang, Pataria mengayunkan gagang ke belakang dan langsung terasa ada gerakan memberontak di ujung tali pancingnya. Seekor ikan tawes kena. Karena agak besar, diperlukan waktu 10 menit untuk membuat ikan itu kehabisan tenaga. Setelah diciduk dengan jaring, Pataria mengamati ikan itu lalu melepaskannya kembali ke air. Perutmu buncit berisi ribuan telur. Atau karena bagi Pataria kenikmatan dan kepuasan memancing tidak ada pada enaknya menyantap ikan, melainkan pada tercapainya harapan dan tersingkirnya kegagalan.
yakni sport psikologis yang baginya sangat mengasihkan, atau apalagi entahlah. Oke, kebetulan di sini aku dapat cerita tentang Pattaya. Pattaya tuh di buku ini sebagai sosok pensiunan di apa ya, kalau nggak salah sekretaris daerah gitu, atau dulu mah sebutnya apa ya, kalau di sini tuh sebutnya lulugu gitu. Dia pensiunan terus kerjanya mancing dekat proyek. Tapi yang menarik di Pattaya ini, walaupun dia suka mancing, tapi dia nggak terlena dengan waktunya, karena beberapa kasus banyak yang mancing tuh sampai nggak tahu waktu gitu, karena mungkin yang emang seru seperti yang dituliskan di sini. Mancing tuh bisa bikin kita enak aja gitu, nunggu terus dapet. Terus kita ada di sini sebutnya tuh bagus kalimatnya, sport psikologis. Kalau dulu mah kita sering bilangnya tuh sport jantung mungkin ya, tapi nggak se ekstrim itu. Jadi kayak wah dapat gaya ini gitu, antara tarik ulur itu. Dan yang menarik lagi menurutku, hal yang paling bisa dipelajari dari pemancing khususnya Pattaya ini adalah kelegaan kita ketika kita menerima bahwa sesuatu tuh pasti bisa gagal, sesuatu tuh sangat-sangat tidak pasti gitu, dan kita tetap menunggu apa yang kita harapkan gitu. Jangan-jangan itu yang bisa kita sebut keikhlasan gitu, karena kita tuh nggak tahu kalau lagi mancing, diibaratin mancing ini tuh bakal dapat atau enggak, tapi kita tetap aja nunggu, tetap aja berbinar, tetap aja semangat gitu untuk menanti jawaban asik ya, menanti hasil dari pancingan itu gitu. Karena kalau yang dulu sempat sering dibicarakan tuh stoikisme itu, emang kadang kita perlu hal-hal seperti itu. Jadi ketika kita sudah ada persiapan gagal tuh nggak terlalu kecewa, dan jangan-jangan itu inti dari kata ikhlas, yang bukan berarti hanya melupakan, tapi kita tahu segala resiko yang akan kita hadapi. Jadi kan lebih luas ya, lebih santai. Mungkin itu sih salah satu yang aku terima di episode kedua ini. Jadi ternyata apa ya, jarak antara harapan dan kegagalan tuh ada di antara pancingan merenya, antara tarik ulur itu, antara bakal dapat yang kita harapkan atau ikannya, atau bakal lepas gitu aja. Dan orang yang berbahagia jangan-jangan orang yang bisa menikmati masa-masa tarik ulur itu. Kayak motivasi gini ya, tapi itulah, kayaknya bakal dicukupkan sekian dulu dari episode 2 ini. Kalau ada manfaatnya syukur, kalau tidak ada ya udah. Yang jelas apa yang aku utarakan bisa jadi salah, tapi yang pasti teruslah mencari pengetahuan, karena walaupun pengetahuan tidak membuat kita kaya, tapi minimal bisa membuat kita hidup. Gitu aja. Bye.